Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan atas anugerah dan pimpinan Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru. Kita percaya bahwa di bulan Maret ini, bulan yang ketiga dalam tahun 2024, bulan yang baru yang akan kita jalani, kita akan menjalaninya dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau menaikkan pujian, Hai mari sembah yang maha besar. Kami persilakan Bapak Pendeta boleh mentabiskan ibadah kita pada pagi hari. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam hidup kita senantiasa menjadi kerinduan dan keinginan hati kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih
memiliki persekutuan dengan Dia, lebih erat hubungan kita dengan Tuhan. Cita-cita kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita terus memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur pasal 126. Mazmur 126, saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Baiklah, kita bersama-sama kita memuji Tuhan dari Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Yahweh memulihkan Sion dari keadaannya yang tertawan, kita menjadi seperti orang yang bermimpi. Maka mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Itulah sebabnya kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Yahweh, seperti aliran sungai di Negeb. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengganti air mata dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita mau membuka hati untuk firman Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan kita, yang berkuasa untuk menyembuhkan dan mengembalikan sukacita kita. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku.
doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu membawa kami di hari perhentian, hari Sabat yang Kau sediakan, di mana kami boleh menaikkan pujian bagi-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, dan juga memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga boleh duduk diam di sekitar kebenaran firman-Mu untuk merenungkan firman Tuhan. Berkatilah pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kiranya nama Tuhan Yesus dipuji, ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus. Ya, kita sudah menyelesaikan membahas satu surat, yaitu Ibrani, selama beberapa minggu, dan beberapa minggu ke depan kita bersama-sama akan membahas, ya, belajar dari kitab Yunus untuk kita bisa eh, mendapatkan, ya, pelajaran-pelajaran rohani atau prinsip-prinsip rohani yang bisa kita terapkan, ya, di dalam kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Baik, kita akan bersama-sama membaca Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bisakah saya minta kesediaan Eli, ya, Mbak Eli bisa tolong membaca untuk kita Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yahweh berfirman kepada Yunus, anak Amitai, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai ke hadapanku. Tetapi bangunlah Yunus dan melarikan diri menuju Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Pergilah ia ke Yafo dan mendapatkan sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Setelah membayar biaya perjalanannya, turunlah ia ke bagian dalam kapal itu, lalu pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Maka Yahweh menurunkan angin kencang ke atas laut, lalu terjadilah badai yang dahsyat, sehingga kapal itu hampir hancur. Para awak kapal yang ketakutan itu berseru-seru kepada ilahnya. Mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Namun Yunus yang telah turun ke bagian dalam kapal itu sedang berbaring dan tertidur lelap. Nahkoda kapal mendatanginya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada ilahmu. Barangkali ia akan pedulikan kita sehingga kita tidak mati." Amin. Amin. Terima kasih Mbak Eli. Ya. Baik, ya, kita akan melihat, ya, ke dalam teks kita ini di bawah satu tema akibat hidup jauh
ya dari hadapan Tuhan. Akibat hidup jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat ya di dalam teks yang tadi kita sudah baca, ya itu ada dua kali kalimat jauh dari hadapan Yahweh. Ayat yang ketiga, bangunlah Yunus dan melarikan diri menuju Tarsis jauh dari hadapan Yahweh. Ya, kemudian diulang lagi di dalam bagian berikutnya, setelah membayar biaya perjalanannya, turunlah ia ke bagian dalam kapal itu, lalu pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Ya, jadi ini satu kalimat yang penting, ya kata-kata yang penting untuk kita perhatikan ya bagaimana Yunus itu ya dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ya, dia menjauhkan dirinya dari hadapan Tuhan. Dan kita bersama-sama pada pagi ini akan belajar ya apa akibat kalau kita itu jauh ya hidup itu jauh dari hadapan Yahweh. Nah, kita bisa melihat di dalam map yang ada di sini ya Yunus itu dia adalah seorang nabi di Israel dan Tuhan perintahkan dia ya untuk pergi ke Niniwe ya berarti itu ke arah timur ya Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke timur ya Niniwe itu adalah ibu kota dari Asyur ya dan pada waktu itu termasuk kota yang cukup besar dengan 120.000 penduduk dan kerajaan Asyur pada waktu itu adalah kerajaan superpower ya dalam pengertian mereka itu aktif ya menginvasi ya bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya ya dia terus memperluas wilayahnya ya kita belajar dari sejarah setelah kerajaan Mesir menjadi superpower kemudian muncul Babilonia ya kita eh, itu bisa melihat itu eh, di dalam sorry itu setelah Mesir kemudian Asyur ya itu kerajaan Asyur lalu kemudian nanti itu adalah kerajaan Babilonia. Nah kerajaan Babilonia kita belajar dari sejarah itu yang menghancurkan Yerusalem ya kemudian menawan orang-orang seperti Daniel ya Sadrak Mesak Abednego itu ya itu mereka ditawan ke Babel ya. Nah tetapi Asyur dulu itu muncul dan Asyur itu nanti setelah masa dari Yunus ini kemudian nanti dia akan menginvasi Israel ya dan dia menaklukkan 10 suku yang ada di utara Israel kemudian membawa masuk ya bangsa-bangsa lain yang mereka taklukkan sehingga terjadi kawin campur ya terjadi kawin campur sehingga mereka tidak lagi murni ya orang Israel atau orang Yahudi mereka disebut orang-orang Samaria ya Asyur ini ya atau Niniwe ini ya sebagai ibu kota daripada kerajaan Asyur ya itu adalah bangsa penakluk ya kalau sekarang itu ibaratnya bisa kita umpamakan itu kayak Rusia ya Rusia dulu mereka itu adalah ya satu bangsa penakluk ya itu ras Rusia itu ya itu mereka menaklukkan banyak sekali bangsa-bangsa di sekitarnya kemudian membentuk satu kekaisaran ya satu empire yang disebut Uni Soviet ya tetapi beberapa puluh tahun yang lalu ya Uni Soviet itu runtuh kemudian terpecah menjadi banyak negara dan bagian yang terbesar itu adalah Rusia ya nah tapi sekarang ini si Putin ini dia sedang berusaha untuk mengembalikan kejayaan dari Uni Soviet ya kejayaan Rusia itu ya makanya kemudian dia menaklukkan lagi ya kembali itu bangsa-bangsa yang dulu sudah memerdekakan diri ya seperti Georgia ya dan beberapa yang lain ya dan sekarang dia berusaha untuk menaklukkan Ukraina. Nah, jadi ini Asyur ini adalah bangsa penakluk ya dan mereka itu kejam ya. Sebagai bangsa penakluk ya, mereka ini
itu terkenal sangat kejam ya, itu tentara-tentaranya sangat kejam dan mereka itu banyak sekali melakukan kekerasan, ya penghancuran kota-kota yang mereka duduki, ya dan juga banyak melakukan tipu muslihat ya. Biasanya memang kalau bangsa-bangsa yang seperti itu ya, bangsa penakluk itu banyak melakukan tipu muslihat ya. Mereka mengatakan A tapi kemudian yang dilakukan itu B ya. Nah, itulah kerajaan Asyur dan Tuhan memerintahkan Yunus itu untuk pergi ke sana. Ya, pergi ke ibu kota Asyur, Niniwe, untuk apa? Menyerukan suara pertobatan. Ya, supaya mereka itu bertobat dari kejahatannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yahweh itu sesungguhnya dia sang pencipta ini adalah Tuhan yang universal. Ya, walaupun bangsa-bangsa lain tidak mengenal dia, ya melakukan kejahatan, ya tetapi sejak di perjanjian lama Tuhan itu dia tidak mau orang itu binasa. Ya, dia tidak mau bangsa-bangsa itu binasa. Dia mau mereka bertobat, ya. Tuhan sebetulnya tidak suka mendatangkan penghukuman untuk orang-orang Sodom dan Gomora. Ya, tetapi karena mereka tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Jadi Tuhan itu dia tidak bisa melihat kejahatan, ya itu terjadi dan dia mau bangsa-bangsa itu untuk bertobat. Nah, tetapi yang terjadi dengan Yunus itu adalah dia Tuhan perintahkan untuk pergi ke arah timur, ya ke Niniwe, ya untuk ya sebagai nabi Tuhan menyerukan suara pertobatan, tetapi dia tidak mau, ya dia enggan, ya itu dia menolak. Ya, ada penafsir itu yang mengatakan Yunus ini dia seorang yang nasionalistik, ya dia tidak mau orang-orang Asyur itu bertobat kemudian mendapatkan berkat Tuhan. Dia memandang mereka itu sebagai bangsa yang jahat, ya sudah biar aja Tuhan hukum mereka begitu. Ya. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah Yunus itu ya dia dari Yope ya dia mengambil kapal untuk pergi ke Tarsis. Ya, menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Ya, dia tidak mau. Nah, Anda bisa bayangkan ya jarak antara dari Israel ke Niniwe bandingkan itu dengan ke Tarsis ya. Tarsis itu kalau sekarang ada di wilayah Spanyol. Ya jauh sekali jaraknya. Ya dia berusaha menjauhkan diri ya, lari sejauh-jauhnya ya dari panggilan yang Tuhan sudah tetapkan atas hidupnya. Ya, dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari panggilan Tuhan. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi Tuhan ini ya yaitu Yunus. Ya, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan bahas apa yang terjadi atas dirinya. Nah, di dalam teks kita ini ada 3 prinsip rohani ya yang bisa kita pelajari ya dari Yunus menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, yang bisa kita pelajari di sini adalah prinsip rohani yang pertama bahwa Tuhan itu ya tidak akan pernah mendiamkan kejahatan. Ya, jadi Tuhan itu dia tidak akan pernah mendiamkan kejahatan. Dia tidak akan pernah mau berkompromi dengan dosa. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Ya, dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Ya, dia pasti akan menghukum dosa. Tapi sebelum dia menjatuhkan penghukumannya, ya, dia akan menyerukan suara ya itu pertobatan ya supaya orang jahat itu bertobat, supaya orang yang berdosa itu bertobat. Ya, nah kita bisa melihat itu di dalam ayat yang pertama. Ya, Tuhan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai ke hadapanku. Ya, Tuhan sendiri yang memerintahkan Nabi Tuhan ini, ya, supaya dia pergi, ya, dia memberitakan eh, itu seruan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Mengapa? Karena kejahatan mereka sudah sampai ke hadapan Tuhan.
Ya, itu artinya apa? Artinya kehidupan kerohanian mereka itu sedemikian jahat, ya, sedemikian bejat sekali, sehingga Tuhan tidak lagi bisa mentolerir. Nah, saudara, ada saat-saat di mana di dalam kehidupan satu bangsa, Tuhan tidak lagi bisa mentolerir kejahatan mereka. Dan juga kalau kita berbicara secara individu, ya, kita mesti hati-hati apabila kita ini melakukan kejahatan, ya, atau kita melakukan dosa dan kita terus hidup di situ, ya, dan itu kemudian sampai kepada Tuhan. Ya, sehingga tidak ada cara lain kecuali kita bertobat, ya, Tuhan tidak akan mengampuni kita, Dia akan menghukum kita. Ya. Nah, Tuhan tidak akan pernah mendiamkan kejahatan. Karena itu, ya, kita harus belajar mendengar suara Tuhan dan menaatinya. Ya, kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Ya. Nah, saudara, di dalam dunia kita ini, nggak usah jauh-jauh ya, kita bicara bangsa lain. Indonesia saja. Ya, Indonesia saja. Ya, kita sering mendengar, ya, itu istilah apa? Suara rakyat itu suara Tuhan. Ya, itu sebetulnya adalah ungkapan yang keliru. Ya, suara rakyat itu belum tentu suara Tuhan. Ya, suara rakyat itu belum tentu suara Tuhan. Rakyat yang sudah digelontorkan dengan bansos, dengan beras, dengan uang 600.000 untuk memilih calon tertentu, kemudian dia memilih calon itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa suara rakyat ini adalah suara Tuhan? Kalau kita melakukan sesuatu karena kita disuap, bisakah kita mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi itu, ya, oleh karena keputusan kita itu adalah keputusan dari Tuhan? Belum tentu. Ya, belum tentu. Bahwa Tuhan itu kadang-kadang dia membiarkan kejahatan terjadi atau dia membiarkan orang jahat itu seolah-olah menang, ya kan? Orang-orang yang haus kekuasaan itu seolah-olah menang. Belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan membiarkan itu di dalam kedaulatannya, ya, karena semua peristiwa di dalam dunia ini semua bisa terjadi karena kedaulatannya Tuhan. Tetapi apakah Tuhan menghendaki itu atau kemudian karena Dia menghendaki itu, maka Dia akan memberkati itu? Belum tentu. Bisa jadi tidak. Ya. Nah, sehingga kita harus belajar mendengar suara Tuhan, ya, dan mentaati suara Tuhan. Telinga rohani kita harus peka terhadap kebenaran. Ya, mengapa, saudara? Karena dalam dunia ini, ya, di mana kita hidup ini sekarang, ya, banyak orang itu menutup telinganya terhadap kebenaran. Banyak orang menutup telinganya terhadap firman Tuhan. Makanya kita melihat di Eropa, di Amerika, iya kan? Ya, itu ada gereja-gereja yang memberikan pemberkatan nikah kepada orang gay. Ya, memberikan pemberkatan nikah kepada orang. Lalu kemudian mengizinkan, ya kan? Itu di mana-mana. Orang tidak menikah tapi mereka tinggal bersama. Jadi nilai-nilai dunia ini kita melihat semakin lama semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya, di Jepang itu misalnya kita lihat angka bunuh diri itu begitu tinggi. Tapi coba perhatikan bagaimana mereka hidup. Orang-orang Jepang, ya, mereka hidup itu sangat materialistik. Apakah mereka mengenal Tuhan? Apakah agama mayoritas di sana membawa mereka untuk mengenal Tuhan yang hidup? Ya, siapa yang kita sembah? Ya, siapa yang kita sembah? Dan bagaimana prinsip-prinsip yang diberlakukan di dalam agama tertentu itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang.
Ya, sehingga banyak orang Jepang itu mereka frustasi. Ya kan? Banyak sekali yang mereka depresi, menjadi gila kerja, kemudian ada yang bahkan mengurung dirinya ya setiap hari di rumah. Dia tidak mau bersosialisasi. Nah, ini poin yang pertama, saudara. Tuhan tidak akan pernah mendiamkan kejahatan. Pertanyaannya sekarang adalah, kejahatan apa yang dilakukan penduduk Niniwe? Ya, Niniwe adalah kota penumpah darah. Ya, bangsa Asyur ini sekali lagi, dia adalah bangsa penumpah darah. Artinya, Niniwe adalah sebuah bangsa yang gemar membunuh. Ya, mereka senang membunuh, kemudian senang berdusta. Ya kan, perang itu adalah tipu daya kan. Ya, satu bangsa ingin menduduki, ya, ingin menguasai bangsa lain, dia pasti akan apa? Melakukan itu tipu daya. Ya, itu tidak ada itu namanya satu bangsa ingin menguasai bangsa lain, kemudian dia datang dengan kebenaran. Tidak bisa. Ya, kalau saya ingin menaklukkan orang lain, maka saya menggunakan tipu daya. Jadi Niniwe ini menipu bangsa-bangsa agar tunduk kepadanya serta merampasnya secara terus-menerus. Ya, itu yang dilakukan Putin, ya kan? Supaya Ukraina itu tunduk kepadanya. Ya, dia mencaplok Crimea. Kemudian dia menyerang itu kan 2 tahun lalu ya, bulan Februari kalau nggak salah. Udah 2 tahun ini perang. Ya, dia mengirimkan ribuan tank, ratusan ribu tentara untuk menguasai Ukraina, menguasai ibu kotanya Kiev. Kadang-kadang saya heran, ada teman-teman pendeta yang mendukung Rusia. Ya, itu lucu sudah. Ya, ini bagaimana kamu mendukung satu bangsa yang sedang ya menginvasi bangsa lain. Nah, jadi ini yang terjadi. Asyur ditakuti karena prajuritnya yang bengis ya dan suka menindas. Ya, ini sebuah bangsa penakluk itu pasti mereka itu bengis, ya, dia suka menindas. Dia ingin menindas. Itu poin yang pertama, Saudara. Jadi Tuhan itu dia tidak akan pernah membiarkan kejahatan. Ya, Tuhan tidak akan pernah. Kemudian yang kedua, kita melihat di sini, ya, ketidaktaatan kepada firman Tuhan akan mendatangkan hukuman. Jadi tadi dikatakan, ya, Yunus itu dia pergi, ya, menjauh dari Tuhan. Ya, Tuhan suruh dia untuk pergi ke barat, Tuhan suruh dia untuk pergi ke timur, dia justru pergi ke barat. Ya, dan dia pergi ke Tarsis, dia mau pergi ke Tarsis. Ya, jauh sekali dia berpikir bahwa dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Dia pikir dia bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ya, apakah kita bisa pergi dari hadapan Tuhan atau menjauh dari hadapan Tuhan, saudara? Tidak bisa. Ya, di dalam Mazmur pasal 139, ya, di situ pemazmur, ya, dia mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat pergi dari hadapanmu? Jikalau aku, ya, itu terbang ke langit, ya, pergi ke langit, engkau ada di sana. Jikalau aku pergi ke ujung-ujung bumi, engkau ada di sana. Jika aku pergi bahkan ke dunia orang mati sekalipun, ya, engkau ada di sana. Ya, tidak ada, saudara, satu space, ya, atau satu ruang sejauh apapun, sedalam apapun, di mana kita bisa menghindar dari itu. Ya, itulah sebabnya mengapa salah satu karakter Tuhan itu adalah dia adalah sosok yang maha hadir. Tidak hanya dia maha tahu,
Dia maha hadir. Ya, dia hadir di setiap ya, dia hadir di setiap waktu. Ya, tidak ada orang yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya, Anda dan saya tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya, dan itu juga yang terjadi kepada Yunus. Ya, dia berusaha untuk lari dari hadapan Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan ayat yang keempat, maka Yahweh menurunkan angin kencang ke atas laut. Ya, lalu terjadilah badai yang dahsyat sehingga kapal itu hampir hancur. Ya, Yahweh menurunkan angin kencang. Ya, angin kencang ada di dalam kedaulatan Yahweh. Kemudian badai yang dahsyat itu pun ada di dalam kedaulatan dan kehendaknya Tuhan. Sehingga kapal hampir hancur. Ya, kapal itu hampir. Nah, saudara, ini yang terjadi kalau kita berusaha menjauhkan diri dari Tuhan, maka akan ada badai-badai kehidupan yang dahsyat menerpa kehidupan kita. Ya, akan ada angin-angin kencang yang akan menerpa kehidupan kita. Ya, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan yang tenang, ya, kehidupan yang damai, kehidupan yang stabil, ya, kalau kita menjauh dari hadapan Tuhan. Dan itu yang terjadi bagi Yunus. Ya, walaupun untuk sejenak, ya, kalau kita melihat di dalam bagian yang berikutnya, yaitu dikatakan bahwa dia itu tertidur nyenyak. Ya, ketika itu terjadi, dia sepertinya tertidur nyenyak. Ayat yang kelima. Para awak kapal yang ketakutan itu berseru-seru kepada ilahnya. Mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Namun Yunus yang telah turun ke bagian dalam kapal itu sedang berbaring dan tertidur lelap. Ya, para awak kapal ketakutan, berseru-seru, ya kan? Itu kepada ilahnya, ya, itu artinya bahwa di dalam kapal itu, ya, itu banyak orang yang tidak mengenal Yahweh, ya. Mereka itu adalah itu para penyembah berhala atau ya itu mereka itu beriman ya kepada ilah-ilah yang lain. Ya, sehingga mereka berseru-seru ya kepada ilah-ilah mereka itu. Ya. Mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam kapal untuk meringankan kapal. Namun Yunus yang telah turun ke bagian dalam kapal itu sedang berbaring dan tertidur lelap. Ya, Yunus berbaring, Yunus tertidur lelap. Ya, kita bisa bandingkan ini dengan Yesus ya. Kalau Yesus ini ya Tuhan Yesus ya ketika itu gelombang ya itu menerpa itu perahu murid-murid ya dan mereka semua ketakutan, Yesus juga tertidur ya, tapi Tuhan Yesus dia tertidur karena dia adalah ya ini penguasa ya kan, ya dia adalah pemilik dari badai ya, dia pemilik angin kencang ya. Nah, tetapi rupanya ada orang yang untuk sejangka waktu dia berpikir bahwa dia bisa tetap tertidur lelap ketika dia sedang berdosa ya, ketika dia sedang ya lari menjauh dari hadapan Tuhan. Ya, dia berpikir bahwa ya dia tidak perlu khawatir apapun. Tapi itu hanya sesaat sudah. Ya. Karena kemudian eh, kita melihat di dalam ayat berikutnya bagaimana ya ini awak kapal membangunkannya, lalu kemudian meminta dia juga untuk turut ya berseru kepada Tuhan yang dia sembah, ya supaya badai itu bisa berlalu. Nah, saudara, apa makna rohani tidur lelap di sini? Ayat ini memperlihatkan betapa Yunus sebagai seorang nabi Tuhan tidak punya kepekaan atau kepedulian ya terhadap dosa atau kejahatan orang lain,
atau dia tidak punya kepekaan atau kepedulian terhadap kesulitan ya yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Jadi kalau kita lihat ini, ya Yunus ini sebetulnya bukan seorang nabi dengan karakter yang baik, ya kan? Ya Tuhan suruh dia pergi, ya itu ke arah timur, dia pergi ke barat, ya. Tuhan suruh dia untuk menyerukan suara pertobatan, dia malah ya itu pergi ke tempat lain. Ya, jadi dia tidak punya care, ya dia tidak punya pedulian, ya itu kepedulian. Dia tidak punya kepekaan terhadap dosa dan kejahatan. Ya, nah, saudara, kita harus ya meminta Tuhan untuk ya menjaga hati kita supaya kita ini peka terhadap dosa. Kita peka terhadap kejahatan. Ya, supaya kita peka terhadap ketidakadilan. Ya, kalau Anda membaca atau Anda melihat ada ketidakadilan sedang terjadi di depan Anda, lalu Anda bersikap masa bodoh, ya, itu patut dipertanyakan bagaimana sikap hati Anda kepada Tuhan. Ya, saya dulu waktu studi di Singapore Bible College, ya, dulu saya pernah membantu seorang TKW, ya, TKW, pembantu rumah tangga. Saya tidak ingat dulu bagaimana ceritanya saya kenal dia, kalau nggak salah mungkin dari gereja itu. Ya, di Orchard saya melayani di situ. Ya, dan ini pembantu ini ternyata dia orang Jogja dan dia ditindas. Ya, ditindas oleh majikannya. Majikannya itu orang Kristen dan pengacara. Berprofesi sebagai pengacara. Sampai saya itu ketemu dia, ya itu ya tapi dia tidak berani ketemu di apartemen, itu cuman di luar begitu ya. Ya itu di balik pagar di luar apartemen, ya karena dia mau menitip sesuatu ke anaknya yang ada di Jogja. Waktu itu saya mau pulang ke Jogja. Dan saya tolong dia sampai saya berbicara kepada itu majikannya yang pengacara. Dan majikannya itu marah-marah, sudah. Marah-marah sampai saya itu dilaporkan ke pihak yaitu pimpinan saya di SBC dan juga pimpinan saya itu pendeta Kiki itu yang ada di Orchard Road Presbyterian Church. Sampai saya dipanggil oleh gereja itu Pak Kiki dan oleh pimpinan SBC. Ini kamu ada apa ini sama orang Singapura ini? Saya bilang enggak, saya cuma mau bantu itu pembantu yang ditindas, dia nggak boleh ke gereja, ya kemudian pokoknya dia kerja terus, nggak ada apa namanya, nggak ada istirahat. Ya. Wah sampai saya ditelepon sama dia itu, dan dia marah-marah gitu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa saya tidak bisa melihat ketidakadilan. Ya. Dan kita juga ya dimanapun kita berada, kita harus melihat ke sekeliling kita. Apakah orang memperlakukan orang lain dengan adil? Apakah orang memperlakukan orang lain dengan benar? Apakah pemimpin memperlakukan rakyatnya dengan benar, dengan adil? Ya, kita harus punya kepekaan. Ya, jangan seperti Yunus ini yang tertidur lelap, dia masa bodoh, ya kan? Dia bersikap masa bodoh terhadap ya ini ketakutan yang sedang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam kapal itu, ya, dan juga dia bersikap masa bodoh dengan kejahatan, dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh yaitu penduduk Niniwe. Jadi secara rohani dia itu tidur lelap, dia tidak punya kepekaan. Saudara, kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan, ketidakbenaran itu terjadi di sekitar kita. Bahkan kita sendiri juga tidak boleh menjadi pelaku-pelaku ketidakbenaran. Ya, berlakulah benar bahkan terhadap pembantumu sekalipun.
Ya, itu perlakukan dia sebagai seorang manusia. Ya, kasihi dia, hormati dia. Orang-orang yang itu mungkin ya itu mereka itu stratanya lebih rendah dari Anda. Yaitu pemulung-pemulung yang setiap hari lewat di depan rumah Anda. Ya, jangan menghina dia. Ya, jangan menganggap dia rendah atau meremehkan dia. Ya, kalau ada sesuatu yang bisa Anda lakukan, Anda bantu, Anda bantu. Ya, mungkin ada barang-barang bekas yang Anda tidak lagi perlu, ya, Anda bisa berikan kepadanya untuk memberkati dia. Ya, kami melakukan itu. Bahkan kadang-kadang saya berikan uang. Karena firman Tuhan mengatakan, semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau diberi, kan? Jadi berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain dan hindari ya kehidupan rohani yang tertidur lelap. Mata spiritual kita ini harus terang, saudara. Ya, supaya kita bisa melihat kebenaran dan melakukan kebenaran. Ya, dan memiliki kepekaan. Ya, harus punya kepekaan. Ya, kalau ada ketidakbenaran sedang terjadi, Anda harus bersuara. Ya, tidak boleh diam. Ya, nah ini yang terjadi pada Yunus itu adalah apa? Dia tertidur, saudara. Ya, dia tertidur. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa Tuhan itu ya, dia berdaulat ya. Sekali lagi, saudara. Mulai Kejadian sampai dengan Wahyu. Ada satu prinsip penting yang bisa kita pelajari ya dari firman Tuhan adalah bahwa Tuhan kita itu Yahweh, dia berdaulat atas semua peristiwa dan dia berdaulat atas semua ilah. Dia melampaui semua ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Ya, ayat yang keempat. Maka Yahweh menurunkan angin kencang ke atas laut, lalu terjadilah badai yang dahsyat, sehingga kapal itu hampir hancur. Para awak kapal yang ketakutan itu berseru-seru kepada ilahnya. Mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Ya, ada angin kencang, ada badai dahsyat, kapal hampir hancur. Awak kapal yang ketakutan berseru-seru kepada ilahnya. Ya, tidak dikatakan mereka berseru kepada Yahweh, mereka tidak mengenal Yahweh, siapa Tuhan yang benar. Ya, nah tetapi di dalam kapal itu ada seorang nabi Yahweh yang melanggar perintah Yahweh, menjauhkan diri dari hadapan Yahweh, yang kemudian nanti dia akan menceritakan bahwa ini semuanya karena dia. Ya, dia memahami bahwa Tuhan sendiri ya yang melakukan, ya, biarkan ya angin kencang itu terjadi, badai dahsyat itu terjadi. Nah, ini poin yang ketiga, saudara. Tuhan berdaulat atas semua peristiwa dan atas semua ilah. Ya, orang bisa membuat dewa atau menciptakan dewa, menciptakan ilah, ya membuat patung-patung dan menganggapnya itu sebagai dewa, sebagai Tuhan. Ya, tetapi itu semua tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong. Ya, tetapi Yahweh yang tidak kelihatan itulah Tuhan yang sejati. Dan dia berdaulat atas semua peristiwa. Ya, dan atas semua ilah. Kita bisa pelajari itu di dalam perikop yang pertama. Nah, sebagai kesimpulan, apa yang bisa kita pelajari dari teks kita pada pagi ini? Ya, ini satu pertanyaan untuk kita. Ya, sebagai kesimpulan, di mana posisi Anda saat ini? Ya, apakah Anda sedang berada di hadapan Tuhan? Ya, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Anda tahu bahwa Anda sedang berada di zonanya Dia, sedang melakukan kehendaknya, atau Anda justru sedang menjauh dari hadapan. Pagi ini kita belajar dari Yunus. Ya, ketika seseorang itu menjauh dari hadapan Tuhan, ya berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan, maka akan ada banyak masalah-masalah di dalam kehidupannya yang dia tidak bisa.
Ya, di mana posisi Anda saat ini? Ya, doa saya biarlah semua kita saat ini sedang berada di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita sedang berada di hadapan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, biarlah saat ini hati kita adalah hati yang mengasihi Tuhan. Ya kan? Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang selalu tertuju kepada Tuhan dan mensyukuri segala kebaikannya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak mempersalahkan Tuhan, ya, karena dalam dunia ini ada banyak orang yang menjauh dari hadapan Tuhan. Ya, dia bahkan menjadi pembenci Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu yang membiarkan semua kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, semua masalah dalam hidupnya, semua penderitaan dalam hidupnya itu karena dia, yaitu karena Tuhan. Ya, sehingga orang-orang ini menjadi pembenci Tuhan. Ya, kita mesti hati-hati, sudah. Ya, ada satu kesadaran tertinggi yang harus selalu kita simpan di dalam benak kita ini adalah bahwa Tuhan itu baik. Ya, jangan sampai ya iblis itu mengambil ya kesadaran tertinggi yang terpenting itu bahwa Tuhan itu baik itu, dia ambil dari pemikiran kita sehingga kemudian apa? Kita menganggap bahwa Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi saya, ya, Tuhan itu tidak memberkati saya. Ya, semua hal-hal buruk terjadi dalam hidup saya ini semuanya tanggung jawabnya Tuhan. Ya, itu ketika orang yang kita kasih dipanggil Tuhan lalu kemudian kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati, sudah. Hati-hati. Kita belajar dari Ayub. Dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak menyangkali Tuhan meskipun semua hartanya habis. Dia terkena penyakit kulit dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan istrinya sendiri ya menasihati dia ya, dengan mengatakan, masihkah engkau Ayub percaya kepada Tuhan? Ini sekarang kutukilah Tuhan itu dan matilah. Saudara, di dalam benak kita ada satu kesadaran yang tidak boleh sampai hilang, ya, atau diambil oleh si jahat. Kalau itu sampai diambil, yaitu kesadaran bahwa Tuhan itu baik, maka hidup kita akan kacau. Ya, itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa sehingga kemudian apa? Mereka melanggar perintah Tuhan. Ya, iblis itu berkata kepada Adam dan Hawa, enggak, engkau tidak akan mati kalau memakan buah itu. Tahu nggak kenapa itu Tuhan itu melarangmu untuk makan buah itu? Karena kalau kau makan buah itu, maka kau akan menjadi sama seperti dia, sama seperti Tuhan. Ya, dengan kata lain, iblis itu menginfiltrasi, ya, menanamkan racun di dalam pemikiran Adam dan Hawa bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mau disaingi. Makanya kalian dilarang untuk makan buah pengetahuan yang baik. Ya, itulah yang dilakukan oleh si iblis. Dia berusaha menginfiltrasi ke dalam pemikiran kita, ya, dengan menyatakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mengasihimu, bahkan Tuhan itu tidak adil, ya, dan dia membiarkan kejahatan, penderitaan terjadi dalam dunia ini. Dia mengambil kesadaran di dalam diri manusia bahwa sebetulnya ya ini semua ya itu yang terjadi dalam dunia ini betul dalam kedaulatan Tuhan, tetapi juga ada peran manusia di dalamnya. Dan manusia yang jatuh ke dalam dosa kemudian apa? Dia melakukan dosa, dia melakukan kejahatan. Ya, di mana posisi Anda saat ini? Apakah ada di hadapan Tuhan atau sedang menjauh dari hadapan? Ya, kalau Anda merasa bahwa melalui firman ini ya Tuhan ingatkan ya untuk kembali kepada Tuhan, maka kembalilah ke Tuhan dan tetap berada
di dalam hadirat. Kemudian yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang menjauh dari hadapan Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa sebetulnya saya ini, meskipun saya masih orang Kristen, tetapi saya sedang menjauh dari hadapan Tuhan? Ya, yang pertama adalah orang yang menjauh dari hadapan Tuhan, dia akan menghadapi masalah yang tidak kunjung ada solusinya. Artinya apa? Dia terus-menerus berputar-putar dengan masalah. Dia terus-menerus berputar-putar dengan dan di dalam masalah. Masalah itu seperti sebuah lingkaran setan di dalam kehidupannya yang tidak pernah selesai. Ya, inilah salah satu tanda, saudara, kita sedang menjauh dari hadapan Tuhan. Ya, nah pertanyaannya, apakah Anda sedang menghadapi masalah yang Anda melihat tidak kunjung ada solusinya, nggak selesai ini masalahnya. Terus menerus seperti itu, berputar-putar. Ya, itu artinya kita sedang tidak berada di hadapan. Kemudian hidup kita itu apa? Jauh dari berkat Tuhan. Jauh dari berkat Tuhan. Kalau ada sejangka waktu yang itu hanya sejangka waktu Tuhan izinkan kita, ya, itu mengalami kesulitan, misalnya apa? Kesulitan secara finansial, ya kan? Kesulitan dalam hal pekerjaan atau dalam pelayanan. Sesewaktu Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, ya itu wajar, ya kan, dalam pengertian bahwa mungkin memang Tuhan sedang mendidik kita atau Dia sedang mendisiplinkan kita. Ya kan, kalau Tuhan sedang mendisiplinkan kita, itu artinya karena kita melakukan kesalahan, ya kita cepat bertobat. Tapi kalau Tuhan sedang mendidik kita atau sedang menguji kita, itu artinya apa? Kita sudah hidup on the track, ya, melakukannya on the track, tetapi ya Tuhan itu mau lebih, ya, Dia bawa kita ke zonanya Dia supaya hidup kita bisa lebih Dia berkati, ya, karena Dia ingin, ya, Dia mau memberkati kita lebih banyak lagi, Saudara. Ya, Dia mau mencurahkan berkatnya lebih banyak. Nah, untuk itu kita perlu siap. Ya, masalahnya kalau kita nggak siap ini, ya, ada orang yang tidak siap menerima berkat Tuhan yang lebih banyak. Mengapa? Karena Tuhan tahu, ini kalau saya kasih lebih banyak, ini dia akan kacau ini hidupnya. Ya, dia malah nanti akan menyangkali aku. Dia malah nanti jadi nggak setia. Ya, nah, jadi kadang-kadang, saudara, bukan karena Tuhan itu tidak mau memberkati kita lebih banyak. Ya, dalam hal apa? Pekerjaan, dalam hal studi kita, dalam hal apa? Keuangan kita misalnya. Masalahnya ada orang yang diberikan lebih banyak oleh Tuhan, malah hidupnya jadi kacau. Ya. Nah, ini poin yang kedua. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang menjauh dari hadapan Tuhan, hidup kita jauh dari berkat. Yang terakhir, saudara, ya, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang menjauh dari hadapan Tuhan? Hidup kita belum menjadi berkat bagi orang lain, justru menjadi beban bagi orang lain. Ya kan? Itu yang kita belajar dari Yunus. Ya. Orang-orang di kapal itu tidak ada yang tahu bahwa sumber masalahnya adalah si Yunus ini. Karena dia berdosa kepada Tuhan, karena dia menjauh dari hadapan Tuhan, ya, makanya kemudian dia naik kapal, Tuhan, ya, timpa kapal itu dengan angin badai, ya, angin kencang dan badai yang dahsyat. Jadi Anda bisa bayangkan, saudara, itulah yang terjadi kalau kita menjauh dari hadapan Tuhan. Ya, di dalam satu keluarga itu khususnya apa? Ya, itu kepala keluarga, ya kan? Kalau kepala keluarga kita menjauh dari hadapan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, itu akan banyak masalah terjadi di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga itu. Kalau orang tua tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka nanti akibatnya, dampaknya akan dirasakan oleh anak. Jadi mari kita lihat, saudara, kehidupan.
Apakah kita sudah menjadi berkat? Ya, di mana kita berada, justru kita ya menjadi seorang yang membawa damai, membawa sukacita, ya, membawa kesejukan, membawa ketenangan, ya menjadi berkat bagi orang lain, atau hidup kita sedang menjadi beban bagi orang lain. Ya, Yunus ini karena dia hidup jauh dari hadapan Tuhan, maka dia menjadi beban, ya. Dia mendatangkan bencana bagi orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Biarlah hidup kita tidak menjadi beban, ya, bagi orang lain, tetapi justru menjadi berkat bagi orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh belajar dari kebenaran firman. Kami diingatkan betapa seriusnya konsekuensi kalau kami hidup jauh dari hadapan. Jangan biarkan kami hidup jauh dari hadapan-Mu, seperti yang dilakukan oleh Yunus, sehingga ada angin kencang, ada badai dahsyat yang menerpa kehidupan kami, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketidakdamaian. Jangan biarkan Tuhan angin-angin kencang kehidupan menerpa kehidupan kami karena kami hidup jauh dari hadapan. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu dan mau menyatakan komitmen kami untuk dekat dengan Engkau. Bahwa kami Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah sumber berkat yang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, materaikanlah kiranya menjadi rema di dalam kehidupan semua anak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, ya, di awal bulan. Kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur untuk menikmati perjamuan kudus pada pagi ini, sambil kita mengingat bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili dan disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah diserahkan bagi kita. Inilah roti kehidupan yang sudah turun dari surga. Makanlah dengan penuh. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, inilah
darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil mengingat darah Tuhan Yesus, darah anak domba Elohim, yang sudah diserahkan, yang sudah ditumpahkan di Bukit Golgota, untuk membasuh semua dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh keyakinan. Saya serahkan Ibu Pendeta untuk menutup kita dalam doa sambil menaikkan doa-doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami memasuki bulan yang baru. Penuh anugerah, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, biarlah boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bermurah hati dan berbelas kasihan kepada bangsa kami, Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini dialami oleh bangsa kami. Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan apa yang kami lakukan sebagai bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami mau memperkatakan berkat untuk bangsa kami, untuk para pemimpin kami, untuk setiap orang, setiap lembaga, institusi yang Tuhan angkat untuk menegakkan hukum, keadilan, menjalankan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan hati yang tulus, sehingga para pemimpin kami boleh memimpin kami dengan benar, dengan baik, sesuai yang Tuhan inginkan daripada para pemimpin. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, kiranya boleh terus menjadi terang dan garam bagi bangsa ini di tengah-tengah situasi politik yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi perubahan iklim cuaca yang juga tidak menentu. Kiranya gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat untuk bangsa ini. Boleh menjadi kesaksian yang baik untuk bangsa ini. Dan menjadi pendoa syafaat bagi bangsa ini. Membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Dan kami sebagai orang Kristen, sebagai jemaat, juga boleh memuliakan Tuhan. Kami menyerah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai orang muda, sebagai anak, kami sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai pekerja,
maupun kami yang merawat orang tua kami di rumah. Sebagai istri, sebagai bapak, sebagai orang tua kepada anak. Kiranya Tuhan berkati kami semua, Tuhan, di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Apa yang menjadi beban hati kami, Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan memulihkan, mengangkat apa yang menjadi permohonan doa kami, pergumulan pribadi kami, Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kami solusi dan jawaban. Sehingga penuhlah sukacita kami di dalam kehidupan kami mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi setiap kami yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, maupun pergumulan di dalam keluarga. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami. Tuhan lawatlah keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau semakin bertahta di dalam rumah tangga dan keluarga Kristen. Dan seperti yang diajarkan oleh firman-Mu, supaya kami semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Terima kasih Bapa. Kami mengalaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita bersama dengan gereja sepanjang segala masa. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta dan doa penutup, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309, Biar Ku Tumbuh di Batang-Mu. Anggur
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh.